Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita tawasul dulu pada pendiri pada ini dan yang ngarang kitab ya. Khususan ila ruhi Haji Ahmad Irfan wa usuli wa quruhi, kuma khususan ila ruhi Syekh Abdul Qasir. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kemarin sampai ayat 46 al-malu wal banuna. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Sekarang kita ayat 47. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nuwadir minhum ahada. Yang ngantuk boleh berdiri. Wudu balik mana ya? Udah usah wudu, lah wudu akhirnya ya. Akhirnya gak balik-balik. Ya, kalau nggak ngantuk wudu lagi. Wa yauma dan hari. Tirukan ya. Wa yauma nusayyiru kami perjalankan al-jibala gunung-gunung, wataro dan kamu melihat al-ardo bumi barizatan rata wa hasyarnahum dan kami kumpulkan mereka falam tidak maka tidak nuwadir kami tinggalkan minhum dari mereka ahada seseorang. Ini bahas tentang kiamat ya. Jadi yang namanya gunung-gunung dijalankan dan kamu melihat bumi itu datar ya, benar-benar datar, nggak ada bangunan apa-apa. Kami kumpulkan semua manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Ini kalau kita lihat tafsir Kemenak, terjemahan Kemenak tahun 90. Ingatlah akan hari yang ketika itu kami jalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi datar. Dan kami kumpulkan semua manusia
gak ada yang ketinggalan sama sekali. Oke, biar saya baca tafsirnya dulu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kengerian pada hari kiamat dan semua peristiwa besar yang terjadi di dalamnya. Itu juga disebutkan dalam surat At-Tur ayat 5, ayat 9 sampai 10. Yauma tamurus samaa'u mawran wa tasirul jibalu sayra. Pada hari itu ketika langit benar-benar berguncang, gunung benar-benar berjalan. Maksudnya gunung-gunung jebol, lenyap dari tempatnya masing-masing, ya. Sebagaimana ini disebutkan juga ada di An-Naml ayat 88. Baik, sampai hafal, boleh sampai ingat-ingat. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Dan ingatlah, dan kamu lihat, watar, dan kamu lihat al-jibala gunung, tahsabuha, jadi kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal dia berjalan sebagai jalannya awan. Awan itu kalau jalan cepat apa pelan? Pelan. Gunung juga sama ya, gunung itu juga berjalan. Bagaimana membuktikannya? Peta 1 tahun yang lalu dengan peta sekarang itu berbeda. Kalau lihat di Al-Qur'an, wa takunul jibalu kal ainil manfush. Gunung itu seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Bulu dihamburkan itu kan begini ya. Ya wis gak karu-karuan. Ini juga nyambung dengan surat Toha. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nafsan fayadharuha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Maka dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. Tidak ada sedikit pun kamu lihat tempat yang rendah dan tinggi. Benar-benar rata. Rata-rata. Benar-benar rata ya, halus. Jadi sampai nulis nang kuburan kabeh paling ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian Allah menceritakan Dia lenyapkan gunung-gunung hingga rata dengan dataran, serta bumi menjadi rata datar sama sekali. Tidak ada tanah yang datar dan tidak ada tanah yang menonjol. Semua rata, tidak ada lembah, tidak ada bukit. Itu juga dijelaskan ya Al-Kahfi ini didukung lagi sama Al-Kahfi tadi. Wa taral arda barizatan. Jadi ini masa depan ya. Masa depan benar-benar datar. Sama orang sini, orang-orang yang asal nerjemahin, bumi itu datar ya. Dia nggak menceritakan tentang kiamat, tapi membahas tentang sekarang. Betul, bumi itu datar, tidak bulat, tidak apa namanya ya? Ya datar, bukan kotak. Kalau kotak kan saya timpus jatuh, gak enak. Jadi banyak orang Muslim yang dibully sama orang kafir gara-gara ayat ini. Masa bumi itu datar, bumi itu bulat. Berarti dia nggak baca tafsir Ibnu Katsir. Sampai sing wis maca
kudu paham. Ini bahas masa depan, bukan bahas masa kini. Paham? Mujahid dan Qatadah dalam menyatakan sehubungan dengan ini datar itu maksudnya tidak ada bebatuan dan tidak ada liang-liang. Kita lanjutkan. Qatadah mengatakan makna yang dimaksud adalah tidak ada bangunan lagi, tidak ada pohon lagi. Wahasyarnahum, dan kami kumpulkan falam nawadir minhum ahada, dan gak ada yang kelewat, semuanya ditinggalkan. Ya, ini kami himpun mereka semua dari yang terdahulu, mulai dari Nabi Adam sampai yang terakhir ya, gak ada yang ketinggalan. Seperti yang disebutkan di Al-Waqi'ah, Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Qul, katakanlah, inna, sesungguhnya awalin, orang-orang awal, wal akhir, dan orang-orang akhir, lamajmu'una, akan benar-benar dikumpulkan ila, kepada miqati. Miqat, apa miqat itu? Miqat, apa miqat? Kalau umur ada miqat, waktu tertentu ya. Asal katanya waktu, miqat ya. Asal katanya adalah waktu ya. Miqat berarti ada waktu tertentu, yaumin, pada hari maklum yang dikenal. Zalika yaumun, kalau di Al-Hud ya, di Al-Hud, zalika yaumum majmu'un lahun nas wa zalika yaumum mashhud. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua orang dikumpulkan untuk menghadapinya, dan itu disaksikan oleh semua malaikat. Ini ada keterangan lain dari Gus Baha itu, kalau Gus Baha itu pernah bilang kalau Sayyidina Umar itu beda misalnya. Pernah dengar? Sayyidina Umar ketika dikubur, belum pernah saya ceritain ya? Belum. Sayyidina Umar itu semasa hidupnya beliau itu benar-benar pemberani ya. Jangankan manusia, setan takut. Kalau Sayyidina Umar itu lewat di jalan kanan, setan tuh mikir, ojo lewat kene, ono Sayyidina Umar. Golek perkara lah. Setan aja gak berani. Kemudian Sayyidina Ali penasaran, punya rasa iri ke Sayyidina Umar. Apakah Sayyidina Umar itu wani nang malaikat mungkar nakir? Wani orang kira-kira. Kemudian minta doa kepada Allah, ya Allah kasih saya kasyaf. Kasyaf itu apa kasyaf? Terbuka terhadap sesuatu yang ditutup. Akhirnya Allah kabulkan. Jadi pada waktu Sayyidina Umar dimakamkan, Sayyidina Ali bisa ngintip apa percakapan dari malaikat mungkar nakir melawan Sayyidina Umar. Ya namanya malaikat mungkar nakir, ya wes nanya, mana mungkar? Bukan terus orang, jadi seorang malaikat Yusuf Nabi keren dia. Sayyidina Umar gak mau kalah. Sampai tahu siapa saya. Wanter. Kemudian malaikatnya nanya, sampai sopo? Saya ini temannya, kekasihnya Allah. Dia ngandalkan temannya. Siapa? Sayyidina
Muhammad. Maka malaikat ini bingung, ya apa saya karepe iki? Akhirnya matur kepada Allah. Ya Allah, ini ono sing rada aneh ini. Kok saya dibentak balik? Ya apa maksudnya ya Allah? Dia bilang temannya kekasihnya Allah yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya sing sopan, aja kayak ngono. Sejak saat itu malaikat menganak itu gak selamanya bentak-bentakan. Barokahnya Sayyidina Umar. Jadi sampai gak usah khawatir. Ini rahasia ini. Sampai mati, sampai nanya gini, sama tahu siapa saya? Gak tahu. Saya ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi, nah syafaat itu di situ pentingnya. Akhirnya gak jadi dihisab toh. Ya, mudah-mudahan nanti sampai pas meninggal dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi contoh syafaat itu tadi yang dikatakan Sayyidina Umar. Masalahnya satu, sampai diakoni oleh orang jadi umatnya Nabi. Nah itu yang jadi masalah. Ada suatu kisah lain, ada orang Badui. Jadi waktu itu Nabi Muhammad sedang khutbah tentang menjelaskan tentang hari kiamat. Kiamat itu kayak serem, gak karu-karuan. Ini pada waktu khutbah Jumat ya. Ya pada waktu khutbah Jumat kalau nggak salah. Kemudian Nabi Muhammad SAW udah semangatnya seperti itu. Orang Badui ini nanya, kapan kiamat? Gak didengarkan sama Nabi waktu itu masih. Mata sa'ah. Mata itu kapan? Sa'ah itu waktu. Nah seperti itu. Mata sa'ah ya Rasulullah. Masih belum didengarkan. Khutbah lagi terus. Yang kedua belum didengarkan juga. Yang ketiga setelah itu dijelaskan sama Nabi. Setelah dengan mata sa'ah, kapan ya Rasulullah? Rasulullah gak menjawab waktunya kapan. Belum sampai wesi apa? Wesi apa orang? Amal sampai nopo? Amal sampai nopo? Kok sampai nantang-nantang kiamat? Berarti kan sampai golek mati, golek perkara lagi. Apa sih karepe? Tidak manusia. Tapi kan gak bisa bahasa Jawa. Ini kan tambahannya. Apa kata orang Badui ini? Ya Rasulullah, puasa saya biasa-biasa saja, sholat saya biasa-biasa saja, tapi saya walakin uhibbuka, tapi saya mencintaimu ya Rasulullah. Kemudian disaksikan semua sahabat, Nabi Muhammad SAW bersabda seperti ini, al-mar'u ma'aman ahabba. Apa artinya? Ini gak bahas perempuan. Almaru ma'aman ahabba, ini gak bahas perempuan ya. Jadi orang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Kalau sampai cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka sampai akan bersama dengan beliau, yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ciri dari orang yang cinta kepada Nabi, kalau disebut namanya itu getar hatinya. Kemudian yang paling sering disebut ya wis namanya itu. Sampai satu hari banyak ngomongnya atau banyak salawatnya. Banyak ngomongnya atau banyak salawatnya. Nah, salawat. Berapa hari kita salawat setiap hari? Gak kerasa ya, wis salawatan akeh. Kudu kerasa. Setiap sholat itu sampai sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maksud gak kerasa? Kerasa orang? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim. Nah itu kan sholawat minimal sampai satu hari sudah 5 kali. Jadi wis dijamin masuk surga. Amin Allahumma amin. Pertanyaan berikutnya,
Apakah kalau orang banyak dosanya itu masuk surga? Apakah kalau orang itu jarang sholat itu masuk surga? Yang penting iman. Cuman masih digoreng di neraka. Sampai pengen lah? Ya benar masuk surga, tapi masih digoreng di neraka disini. Kenapa? Karena dosanya belum bersih. Yo diumbah, yo dipojok-pojok sampai bersih. Di neraka itu gak enak loh ya. Kalau di sini sampean sakit banget ditembak pingsan. Kenapa kok bisa pingsan? Pingsan itu nikmat Allah yang menyebabkan sampean tidak bisa merasakan sakit yang terlalu luar biasa, terlalu nemen, akhirnya pingsan. Nah di neraka tidak ada pingsan, dibakar habis, dibuat lagi kembali ke asal, detik itu juga habis lagi, dibuat lagi untuk seperti itu seterusnya. Jadi benar-benar nggak enak. Kayak wong enak nih neraka hati-hati sih. Enak mbahmu kan. Mau dibakar gosong dibuat lagi seperti awal. Ya nggak enak belas. Karena itu ada di ayat Al-Quran itu, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka doanya harus lengkap. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga, jauhkan dari api neraka. Sampai kalau di neraka jahanam berada di atas saja udah langsung hangus, belum nyentuh apinya, dapat asapnya doang, gitu, udah hangus. Nah itu nyambung dengan kisahnya Sayyidina Umar. Barokahnya Sayyidina Umar, kita tahu syafaat dari Nabi itu benar-benar ada. Barokahnya siapa? Barokahnya Sayyidina Ali yang iri kepada Sayyidina Umar. Mari kita sholawat dulu bareng-bareng. Semoga kita termasuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW 3 kali ya. Sholawat sing buanter. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Sampai kalau dengar salawat tuh ekspresi wajah harus langsung berubah seneng karena kita bersama dengan orang yang kita cintai. Oke, kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat 48. Wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marratin bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida.
Nah ini tirukan ya. Wa uridu, dan mereka dihadapkan. Saya tirukan. Tak ulangi, pelan-pelan aja, usah aja kecepatan. Wa uridu, dan mereka dihadapkan. Ala, kepada Rabbika, Tuhanmu, Soffan, berbaris. Laqad ji'tumuna, sungguh kami datang, kalian datang kepada kami. Sing padha nadane, sungguh kalian datang kepada kami. Kama, sebagaimana khalaqnakum, kami telah ciptakan kalian. Awwala marrah, pertama kali. Bal za'amtum, bahkan kalian menganggap. Allan naj'ala, tidak akan kami jadikan. Lakum mau'ida, bagi kalian pertemuan. Maksudnya mereka akan dibawa ke hadapan Tuhan dengan berbaris. Jadi Allah akan manggil semua itu. Jadi jangan dikira setelah mati itu nggak bisa kembali seperti sedia kala. Orang kalau mati mungkin nggak kembali ke sedia kala pada umur 30-an misalkan, atau pada umur 10, mungkin nggak kira-kira? Mungkin. Kok bisa? Mana logikanya? Jadi begini, Allah itu menciptakan dari tidak ada menjadi ada, itu bisa nggak? Ya, contohnya pohon sampai dewe awalnya orang dulu udah ada, sampai sekarang ada. Membuat sesuatu dari tidak ada menjadi ada itu jauh lebih sulit daripada bahannya sudah ada. Contoh, sampai tak suruh buat nasi goreng, berasnya sudah ada, nasi sudah ada, tinggal goreng, bisa? Terus sampai tak suruh buat nasi goreng, karena bahannya belas, sama suruh nyiptano barangnya dewe, iso? Boten. Maka menciptakan orang dari awalnya sudah ada bahannya itu lebih mudah daripada tanpa bahan sama sekali. Nah, ini bahan wis ono kabeh, yaitu tulang belulangmu wis ono. Nah, itu maksudnya. Ini harus dipahamkan agar kalian tahu maksudnya ya apa. Sekarang kita baca lagi tafsirnya. Tapi sebelum baca tafsirnya, saya bacakan terjemahan Kemenak tahun 90 dulu. Jadi terjemahan Kemenak itu ada yang tahun 90, ada yang tahun 2001. Yang tahun 2020 ke atas itu sudah bukan terjemahan lagi, tapi sudah dalam bentuk tafsir. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Berarti saya utuh. Iki sano sing sejak awal sudah gak punya kaki ya. Berarti di kono paling gak punya kaki pisan ya, gak ngerti. Biasa muka aja enggak. Bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu perjanjian. Itu akhir dari terjemahan Kementerian Agama. Sekarang saya lanjutkan dengan tafsir Ibnu Katsirnya. Wa uridu ala rabbina saffa, dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Makna ayat ini dapat ditakwilkan bahwa semua makhluk akan berdirikan di hadapan Allah dalam keadaan berbaris.
sampean saya sama ya kalau sholat dalam posisi berbaring. Ini coba teruskan ayat yang saya baca. Yauma yaqumur ruhu. Teruskan. Saya kompak, saya perempuan juga. Siapa teruskan ayat ini? Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu. Terus? Nah, ya bagus. Sekarang saya bacakan artinya. Yauma pada hari yaqumu berdiri ar-ruhu wal malaikatu dan malaikat sofan dengan berbaris-berbaris. La yatakallamuna, mereka tidak berkata-kata illa kecuali man, orang yang azina diberi izin lahu kepadanya ar-rahmanu ar-rahman, Allah yang maha rahman, wa qala sawaba, dan dia mengucapkan kata yang benar, artinya tidak bisa berbohong. Sampai dekat masih bisa berbohong ya. Itu an-naba. Ya, an-naba itu dijelaskan kalau dulu nanti itu akan bersaf-saf berbaris kayak barisan pramuka paling ya. Lombok. Saya nggak bisa jelaskan karena saya belum. Saya lanjutkan ya. Di tafsir Ibnu Katsir ini dapat pula ditakwilkan bahwa mereka diberdirikan untuk saf-saf, bukan hanya satu saf saja. Nah, ini ada di surah Al-Fajr. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa jaa'a, dan datang rabbuka Tuhanmu wal malaku dan malaikat saffan saffa, berbaris-baris. Artinya bukan satu baris tapi berbaris-baris. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian datang kepada kami, kepada Allah, sebagaimana kami ciptakan kalian pada yang pertama kali. Yang pertama kali sampai pakai baju apa enggak? Boten, meskipun Pak Presiden lahir omek yo muda. Ustaz Yasin pas lahir pakai baju enggak? Nggak pakai baju, Ustaz sing lahir no ruwet kok. Ya itu termasuk rahmat juga, rahmat dari Allah. Lek sampean keluar bayi lahir sakno sing nglairno. Oke. Tak selesaikan tafsirnya dulu. Nah, di dalam kalimat ini terkandung makna teguran terhadap orang yang tidak percaya kepada adanya hari bangkit, sekaligus sebagai celaan buat mereka di hadapan seluruh saksi yang ada pada hari itu. Karena itu disebutkan balzamtum Allah naj'ala lakum mau'ida. Bahkan kalian mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kalian waktu untuk memenuhi perjanjian itu. Maksudnya tidak menurut sangkaan kalian. Bahkan kalian menyangka hari ini tidak akan ada. Jadi kalau sudah meninggal, orang itu banyak yang pengen hidup lagi, banyak yang pengen melakukan sedekah, banyak yang pengen melakukan sedekah. Kalau zaman dulu orang itu banyak sekali yang bersedekah. Ada makanan belum habis, makan nasi nanak banyak sekali dibagikan ke tetangga kanan dan kiri. Ada nasi goreng banyak, ayo kita bagikan ke kanan dan ke kiri. Tapi sekarang sejak adanya kulkas itu agak angel. Wes jika lo kue, wes masuk ke kulkas saya, besok dimakan.
Ono kue maneng, ini dimasukkan kue maneng, dimasukkan lagi ke kulkas. Sampai seminggu muncul tumbuhan-tumbuhan. Sampai sebulan muncul jamur. Akhirnya putih, akhirnya dibuang. Akhirnya mubadir. Nah ini jangan sampai terjadi. Kenapa? Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Ya, kurang lebih seperti itu. Sampai nggak jual baju api, jangan nunggu jelek dulu baru dikasihkan kepada tetangganya. Ada baju beli baru ditaruh di kamar. Si bajunya api, tak taruh dulu di kamar, di lemari, ditaruh di almari. Sampai di almari, mau pakai cek eman kelaminnya api, tak taruh di almari wae atau di almari. Sampai seperti itu, sampai meninggal, almarinya penuh dengan baju baru. Itu jangan sampai kalian jadi seperti itu. Dipakai ya dipakai, nggak dipakai ya bagian orang pengeluh sing butuh. No, jangan sampai nunggu, jangan menunggu jelek dulu. Kemudian ayat 49, wa wadiyal kitabu. Kita lanjutkan minggu depan ya. Wa wadiyal kitabu wa alam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sekali lagi, semangat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga minggu depan ketemu lagi dan bisa sampai khatam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.